Halo, perkenalkan saya Ajeng. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping terkait AMDAL atau analisa dampak lingkungan. Apa itu? Adalah analisis mengenai dampak lingkungan yang sangat penting bagi suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Adapun fungsinya, yang pertama, keputusan kelayakan lingkungan, yang kedua, pengelolaan, yang ketiga, pemantauan lingkungan, yang keempat, ada scientific dokumen legal atau izin usaha. Adapun aspek pentingnya yaitu meliputi plan, perencanaan, development pembangunan, dan company perusahaan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 terkait AMDAL. Adapun jenis AMDAL, yang pertama ada tunggal yaitu dinaungi oleh satu instansi, yang kedua ada multisektor dinaungi oleh lintas sektor, dan yang ketiga ada kawasan dinaungi oleh satu kawasan tertentu. Adapun prosedurnya, yang pertama untuk mengidentifikasi dampak lingkungan, penguraian lingkungan awal, prediksi dan evaluasi, yang keempat ada RPL atau rencana pemantauan lingkungan. Untuk mendukung pelestarian lingkungan, adapun hal yang perlu didukung adalah kolaborasi sesuai dengan model pentahelix, yaitu adanya sinergitas antara government, business, community, media, dan akademisi. Dalam hal ini sangat berkaitan dengan sektor pariwisata, khususnya pada sistem dan lingkungan pemasaran destinasi pariwisata yang meliputi satu, lingkungan internal dan eksternal pemasaran destinasi pariwisata, yang kedua ada demand dan supply side dalam meningkatkan kepuasan para pengunjung atau wisatawan. Hal tersebut didukung oleh analisis perilaku pelanggan destinasi pariwisata. Adapun 3 tahapannya. Yang pertama, ada tahapan sebelum berkunjung sebagai sumber informasi. Yang kedua, ada faktor pertimbangan dan evaluasi. Yang ketiga, ada harapan pada saat berkunjung. Adapun yang kedua, pada saat berkunjung, yaitu meliputi daya tarik wisata. Yang kedua, ada fasilitas, aktivitas, length of stay atau staycation. Dan terakhir, ada sense of place pada saat berkunjung. Dan yang terakhir ada setelah berkunjung, yaitu mendapatkan experience atau pengalaman, serta menjadi inspirasi kunjungan para wisatawan lainnya. Sesuai dengan teori Maslow, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang ataupun wisatawan. Adapun contoh yang diterapkan pada sektor pariwisata, yaitu physiological needs, contohnya ada culinary and wellness tourism. Yang kedua ada safety needs, contohnya penerapan konsep CHSE dan pelindungan human trafficking. Yang ketiga ada social needs, contohnya cultural, community based and rural tourism. Yang keempat ada esteem needs, contohnya self reward dan discount tourism facilities kepada para wisatawan. Dan yang kelima ada self actualization, contohnya penerapan quality tourism. Nah, untuk mengetahui perilaku pelanggan dan mendukung marketing suatu destinasi pariwisata, diperlukannya riset pasar dan pemasaran destinasi pariwisata. Yang pertama, riset pasar untuk melihat kecenderungan pasar, perilaku pasar, serta segmentasi pasar. Yang kedua, riset pemasaran untuk melihat efektivitas program, evaluasi pemasaran, kepuasan dan loyalitas. Tidak hanya itu saja, namun untuk melihat kondisi destinasi tujuan wisata diperlukannya teori Butler atau Tourist Area Life Cycle untuk menganalisa posisi fase dari suatu kawasan wisata. Adapun yang pertama fase exploration, involvement, development, consolidation, dan yang kelima adapun fase stagnation, dan yang terakhir ada rejuvenation, stability, and decline. Dalam hal ini sesuai dengan fase atau posisi dari daerah tujuan wisata yang nantinya akan diperlukan untuk meninjau situasi dan pangsa pasar kepada para wisatawan. Dan dewasa ini di era 5.0, adapun target pangsa pasar yang sangat diminati adalah Gen Z. Apa itu Gen Z? Adalah para milenial turis yang sangat tertarik kepada wisata yang sangat berkesan, contohnya wisata minat khusus atau quality tourism, dan dimudahkan oleh teknologi. Hal utama dari kegiatan wisata Gen Z adalah experience atau pengalaman, terus yang kedua sudah pasti tentunya menjadi influencer, dan yang terakhir menjadi lifestyle atau sosialnya para generasi Z atau para milenial. Nah, dengan adanya analisa dampak lingkungan sangat berpengaruh penting terhadap 3 aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya, sesuai dengan konsep SDGs atau Sustainable Development Goals. Merupakan suatu aksi global yang berguna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Oleh sebab itu bisa dikatakan pariwisata adalah konsep pembawa perdamaian atau tourism is a peacemaker concept. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Thank you for your attention.